Apa latar belakang yang mendasari terjadinya Perang Aceh? Latar belakang perang di Aceh. Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan. Kita tahu, sejak masa VOC, orang-orang Belanda itu ingin menguasai perdagangan di Aceh. Begitu juga zaman pemerintahan Hindia Belanda. Namun, di sisi lain, orang-orang Aceh dan para sultan yang pernah berkuasa tetap ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. Semangat dan tindakan sultan beserta rakyatnya yang demikian itu memang secara resmi didukung dan dibenarkan oleh adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Isi Traktat London itu secara resmi menjadi kendala bagi Belanda untuk menguasai Aceh. Tetapi, secara geografis politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang dan Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh. Apalagi, pada tahun 1825, Inggris sudah menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda. Dengan demikian, Belanda sudah berhadapan langsung dengan wilayah Kesultanan Aceh. Belanda tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dapat melakukan intervensi di Aceh. Awal perlawanan Aceh. Pada 14 April 1873, pertempuran terjadi di kawasan pantai dan kota di bawah pimpinan Teku Imam Lungbata melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler kemudian terbunuh oleh Aceh, sehingga Belanda gagal dalam serangan yang pertama. Pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda melakukan serangan yang kedua, dipimpin oleh Van Swieten. Masjid Raya Baitur Rahman berhasil dibakar pada tanggal 6 Januari 1874, dan Belanda berhasil menduduki istana pada 15 Januari. Semangat juang untuk melanjutkan perang terus menggelora dan semakin meningkat seiring pulangnya Habib Abdurrahman dari Turki pada tahun 1877. Habib kemudian menggalang kekuatan dengan Tengku Cikiditiro, namun Habib menyerah, sementara Cikiditiro mundur ke arah Sigli untuk melanjutkan perlawanan. Tahun 1884, Muhammad Daud Shah dinobatkan sebagai Sultan. Pada waktu penobatan, para pemimpin perang Aceh memproklamirkan ikrar Perang Sabil. Di Aceh bagian barat, Teku Umar beserta istrinya Cut Nyadian berhasil merebut pos-pos pertahanan Belanda. Belanda pun mulai kewalahan sehingga menerapkan strategi konsentrasi sel-sel. Strategi ini ternyata belum efektif untuk dapat segera menghentikan perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh semakin maju dengan dilancarkannya perang gerilya. Pada tahun 1893, Teku Umar menyerah kepada Belanda. Ia kemudian dijadikan panglima tentara dan membentuk tentara beranggotakan 250 orang. Saat akan menyerang Aceh pada 29 Maret 1896, Teku Umar dengan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda. Peristiwa inilah yang dikenal dengan pengkhianatan Teku Umar. Peristiwa itu membuat Belanda semakin marah dan geram. Kemudian Belanda melaksanakan perang Aceh dengan kekerasan yang dimulai tahun 1899 hingga 1909. Disebut dengan masa 10 tahun berdarah. Serangan ini berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan. Pada Februari 1899, Teku Umar gugur. Para pejuang Aceh di bawah komando Sultan Daud Shah dan Panglima Polen pun harus berakhir karena serangan licik dari Belanda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir. Akhir perlawanan Aceh. Saat Teku Umar gugur, perlawanan Aceh dilanjutkan oleh Cut Nyadien. Namun Cut Nyadien ditangkap dan dibuang ke Sumedang oleh Belanda. Perjuangan rakyat Aceh masih belum berakhir. Tokoh-tokoh utama masih terus melancarkan serangan meskipun pada akhirnya mereka gugur dalam Perang Sabil. Di daerah pesisir utara dan timur Aceh, perlawanan terakhir dipimpin oleh Cut Nyak Mutia. Perang Sabil pun berakhir seiring dengan gugurnya Tengku dan istrinya Cut Po Fatimah pada tahun 1912. Tetapi masih ada perlawanan lokal berskala kecil yang terjadi hingga berlangsung sampai 1942. Tokoh-tokoh dalam Perang Aceh. Dari pihak Belanda ada Jenderal Johannes Benedictus van Hertz, Jenderal Kohler, dan Jan van Swieten. Dari pihak Indonesia ada Teku Umar, Cut Nyadien, Tengku Cikiditiro, dan Cut Nyak Metia. Amanat dari terjadinya Perang Aceh. Perjuangan kemerdekaan. Perang Aceh adalah salah satu contoh perjuangan yang gigih untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan suatu daerah. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memperjuangkan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan.